Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Oke, di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengembalikan data yang terhapus permanen pada laptop atau komputer ya. Jadi cara ini sangat ampuh ya, meskipun flash disk atau hard disk kita sudah diformat ataupun dipartisi ulang seperti itu ya. Di sini contohnya flash disk ya, ini flash disk 8 GB dan di dalamnya ini ada data dokumen ya, PDF, Word ya, atau Excel gitu, dan ini ada foto-foto pernikahan. Misalkan foto-foto pernikahan penting banget ya, kalau hilang kan masa kita harus nikah lagi. Nyandung. Nah, misalkan ini kita hapus aja ya. Nah, misalkan kita hapus permanen. Contoh aja ini mah ya, untuk mencontohkan aja. Biar sedikit yakin. Nah, kita hapus, terus ini juga kita hapus. Nah, untuk partisinya kita hapus juga ya, partisinya kita hapus dan bikin partisi ulang kayak gitu, agar biar benar-benar permanen hilangnya gitu. Nah, ini partisinya kita delete dulu, bersihin, terus kita bikin partisi ulang seperti ini. Nah, maka kan datanya hilang sama partisinya tuh. Nah, cara ini bisa mengembalikan data meskipun terhapus permanen secara klik hapus, atau partisinya yang terpartisi ulang kayak gitu, bisa dikembalikan ya. Nah, ini sudah kita partisi ulang dan datanya sudah kosong ya, sudah hilang. Terus di recall bin juga udah nggak ada ya. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Asus Data Recovery Wizard. Teman-teman bisa download di Google atau beli ke situs resminya ya, sekisaran 100, 200, 300 ribuan lah ya. Atau teman-teman bisa beli di saya juga bisa, tinggal hubungi via email aja ya. Nanti untuk cara installnya saya pandu kayak gitu. Nah, untuk cara sebenarnya di Google juga banyak yang krek-krekan, cuma saya nggak menyarankan ya, karena emang cukup berbahaya juga kalau misalkan nggak tahu cara downloadnya kayak gitu. Nah, untuk cara menjalankannya silahkan klik kanan aplikasinya, lalu run as administrator ya. Maka tak lama dia akan loading seperti ini, silahkan ditunggu saja. Setelah itu dia akan tampil seperti ini ya. Di sini teman-teman ingatkan lokal disk huruf apa. Di sini kan kelihatan kapasitasnya berapa, tinggal pilih datanya di mana adanya. Misalkan di lokal disk C, D atau F ya gitu. Untuk pengaturan bahasa bisa diatur di sini ya, agar bahasanya Indonesia gitu, atau Cina, Jepang gitu ya, engsoeng. Nah, berhubung datanya ada di lokal disk F ya, di flash disk kita pilihnya nanti data F ya. Inilah data kita yang terhapus itu di sini. Jadi kita tinggal klik pindai, maka proses mencarinya itu di sini ya, keterangannya 20%, proses pemindaiannya ketahuannya di sini. Nah, di sini itu teman-teman hanya tinggal menunggu saja ya. Kalau yang doyan ngopi-ngopi dulu ya, udut-udut dulu ya, nyihanet dulu ya, supaya ngenah. Nah, kayak gitu. Ini aja saya nunggunya ya sekisaran 15 menit ya, sampai 20 menit, karena emang datanya nggak banyak. Jadi untuk pemindaiannya cepat lambatnya tergantung kapasitasnya juga, atau kesehatan flash disknya juga ya. Bisa juga ya dikarenakan kecepatan prosesor pada laptopnya juga teman-teman. Jadi tinggal ditunggu dengan sabar ya, sampai 100%. Gimana kalau misalkan ditinggal tidur? Boleh, tinggal mandi boleh ya, asalkan ini laptopnya ya jangan kehabisan baterai kayak gitu. Nah, ini
videonya saya sedikit potong-potong agar tidak menguras waktu juga ya. Oke teman-teman, ini sudah 100%, nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini teman-teman di checklist aja semua folder ya. Nah ini yang atas tidak bisa di checklist, kita berarti checklist yang bawah aja. Ini nggak bisa di checklist teman-teman ya, kita checklist yang bawah aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan punya teman-teman bisa di checklist, mending di checklist aja kayak gitu. Nah ini kita cari filenya, file yang hilang maksudnya ya, file yang terhapus kayak gitu. Oke teman-teman, ketika sudah di checklist yang bisa di checklist ya, kita pilih dokumen, terus ada PDF, ada Word. Misalkan teman-teman mau menyelamatkan yang mana, pilih semuanya juga boleh ya, dipilih semuanya juga boleh, tinggal dikonfirmasi seperti ini, lalu kita checklist semuanya ya, tinggal dikembalikan. Nah dikembalikannya misalkan mau kemana nih, kita kembalikan ke folder musik dulu aja ya, karena di folder musik ini belum ada datanya, biar enggak riweuh ya, biar enggak acak-acakan. Kita pilih folder musik aja ya, lalu oke, maka proses pengembalian sedang berlangsung seperti ini. Ini juga loadingnya tergantung seberapa besar kapasitas yang dikembalikan kayak gitu. Nah ketika sudah, langsung terlihat folder di folder musik seperti ini ya, tag gambar kayak gitu. Nah ini tuh teman-teman bisa langsung buka lagi. Nah di sini foto-foto yang tadi kita hapus permanen atau partisi yang kita hapus ini kembali lagi dengan sempurna tanpa mengurangi kualitas ya. Tanpa mengurangi kualitasnya masih bagus ya, kayak gitu teman-teman. Adapun cara mengembalikan file data dokumen PDF kayak gitu ya teman-teman, tinggal ini kita close dulu, tinggal pilih tab dokumen ya, lalu di sini pilih semuanya, lalu klik konfirmasi, di sini pilih semuanya, lalu kembalikan. Prosesnya sama, kita kembalikan ke folder musik ya, di sini klik OK. Nah dia langsung ada ya seperti ini, dan datanya pun nggak rusak ya. Biasanya kan kalau kita pakai aplikasi lain-lain meskipun bisa kembali tetapi tidak bisa dibuka, tetapi ini bisa ya. Ini cara yang disarankan untuk teman-teman yang mengembalikan data yang hilang secara permanen kayak gitu. Ini mah sebagai contoh saja ya, sebagai contoh ya, siapa tahu membantu, siapa tahu teman-teman ada yang mengalami masalah yang sama kayak gitu. Biasanya sih setiap tutorial ada kendala, ada perbedaan, ada yang sukses, adapun ada yang gagal. Boleh bertanya lagi di kolom komentar ya, boleh bertanya lagi di kolom komentar. Mungkin untuk info dan tutorialnya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe channelnya, atau berikan super thanksnya ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.